munculkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Buletin Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam siaran langsung Buletin Kafah edisi 139. Alhamdulillah untuk bedah kafah saat ini dengan tema Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Bersama saya Kang Deden yang insya Allah akan mencoba memandu acara ini dan insya Allah akan bergabung bersama kita selaku pembicara atau pemateri pada kesempatan bedah Buletin Kafah ini bersama Ustadz Wawan Munawar Khalis. Baik, pemirsa Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Buletin Kafah saat ini alhamdulillah mungkin merupakan perdana langsung on air live streaming via channel YouTube Buletin Kafah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan penyemangat buat kita semua selaku umat muslim yang senantiasa selalu merindukan akan syariat Islam, yang selalu merindukan akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak panjang lebar, saya akan coba langsung minta bergabung bersama kita Ustadz Wawan Munawar Khalis. Barangkali Ustadz Wawan. Halo, assalamualaikum Ustadz Wawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit trouble suaranya, Ustadz Wawan. Masih belum bisa masuk. Ustadz Deden. Iya, siap. Alhamdulillah. Sudah masuk. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah bergabung bersama kita semua pada kesempatan Buletin Kafah online edisi 139 dengan tema Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Ya. Baik, sambil menunggu beliau untuk kembali ke layar kaca kita semua, sedikit saya gambarkan beberapa sesi acara yang akan kita ikuti pada kesempatan ini, yakni pada yang pertama nanti ada sesi pembacaan teks Buletin Dakwah Kafah ini, di mana Buletin Dakwah Kafah ini sebenarnya terbit setiap minggu pekanan pada hari Jumat serentak, alhamdulillah secara nasional di negara Indonesia. Kemudian sesi berikutnya nanti
insya Allah beliau akan sedikit membedah atau menjelaskan terkait isi dari Ramadan Bulan Kafah edisi saat ini, edisi 139. Kemudian insya Allah di sesi berikutnya kita nanti ada sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang mau bertanya nanti terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini, maka bisa langsung mengirim chatting pesan di chat komentar YouTube kita ini. Baik, alhamdulillah sudah bergabung kembali Ustaz Wawan Munawar. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz Wawan? Alhamdulillah. Ustaz Deden, bagaimana? Alhamdulillah, alamin. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, baik Ustaz Wawan. Ini alhamdulillah kita sudah masuk Allah ke sesi yang pertama langsung ya. Mungkin yang pertama pembacaan teks terlebih dahulu. Monggo, apakah mau dibacakan seluruhnya atau poin-poinnya? Ya, kami serahkan. Ya, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah agenda khusus, yakni kita pada malam hari ini mencoba mengupas, membedah buletin mingguan kafah. Dan alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini, kita telah melaksanakan Ramadan kita selama 8 hari. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah yang kita laksanakan ini di bulan Ramadan, baik saum kita terutama, kemudian sholat-sholat fardu kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Juga mudah-mudahan di hari-hari ke depan, di hari-hari yang selanjutnya kita tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan Ramadan kita. Terlebih dalam suasana seperti ini, suasana di mana kehidupan kita ada dalam kondisi yang barangkali tidak pernah kita mengalami sebelumnya, yakni adanya wabah corona, yakni COVID-19 itu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini saya dapat amanah untuk membedah kafah edisi yang ke-139, yaitu dengan tema Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat yang selalu dinukil sebagai landasan kita di dalam melaksanakan saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan agar kaum mukmin menjadi kaum yang bertakwa. Dengan demikian, takwa adalah hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan. Takwa menurut Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah itulah syariat Islam. Dengan kata lain,
Takwa adalah mengamalkan dan menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan. Takwa mesti diwujudkan secara individual pada setiap orang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Bazar, Al-Hakim, dan Baihaqi. Kata haitsu pada hadis di atas sebetulnya bisa merujuk pada 3 hal, yaitu tempat atau makan, waktu, zaman, dan keadaan atau hal. Karena itu sabda baginda Rasulullah SAW itu bermakna bahwa hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Takwa juga harus diwujudkan secara kolektif di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Ayat ini memang dalam redaksi berita khobar. Namun ayat ini disertai dengan pujian, yakni balasan berupa keberkahan dari langit dan bumi yang bakal dilimpahkan untuk kaum yang bertakwa. Dengan demikian, ayat ini mengandung tolab atau perintah atau tuntutan agar kita bertakwa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa penduduk negeri-negeri itu mendustakan ayat-ayatnya, yakni tidak bertakwa, sehingga mereka disiksa. Ini merupakan qarinah jazm atau indikasi yang tegas bahwa perintah untuk bertakwa adalah wajib. Puasa Ramadan memberikan pelajaran dan penegasan bahwa kaum muslimin secara individu maupun kolektif sebenarnya bisa mewujudkan takwa. Tentu jika mereka mengutamakan keridhaan Allah di atas segala kepentingan duniawi. Ramadan yang kita jalani di tengah pandemi COVID-19 ini harusnya makin menyadarkan kita betapa lemahnya manusia. Dengan pandemi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan umat manusia bahwa pelanggaran terhadap syariah bisa menyebabkan bencana. Sebaliknya, pengamalan dan penerapan syariah akan menjadikan rahmat bagi mereka, yakni mencegah doror atau bahaya dan mendatangkan maslahah atau manfaat. Pandemi ini menyentak kesadaran kita. Ternyata pelanggaran terhadap satu aturan Allah saja, yakni larangan memakan makanan haram, kelelawar dan hewan haram lainnya, bisa menimbulkan musibah sedemikian besarnya. Realitasnya bukan hanya satu hukum syariah yang dilanggar saat ini. Sebagian besar hukum syariah telah dilanggar, ditelantarkan, dan dicampakkan. Akibatnya pun sudah tampak nyata. Kerusakan alam dan lingkungan terjadi di mana-mana. Juga terjadi banyak krisis. Krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis moral dan sosial, krisis pendidikan, krisis hukum, dan lain-lain. Terjadilah kemiskinan, kelaparan, kesenjangan ekonomi dan sosial, merebaknya kriminalitas, dekadensi moral, penjajahan negara-negara kuat atas negara-negara lemah, penguasaan kekayaan alam milik publik oleh segelintir orang, ketidakadilan hukum, kezaliman penguasa, dan lain-lain. Sebaliknya, betapa besar kebaikan yang akan dirasakan oleh umat manusia ketika syariah diamalkan dan diterapkan secara total dan menyeluruh. Dengan pengamalan dan penerapan syariah secara kafah,
pasti akan tercipta kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial dan hukum, keamanan, kenyamanan, akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan keberkahan yang menjadi konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dengan puasa Ramadan, apalagi pada saat pandemi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah menggugah kesadaran kita untuk segera mewujudkan ketakwaan individu maupun kolektif dengan cara bersegera mengamalkan dan menerapkan Islam secara kafah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Di dalam tafsirnya, Aisar Tafsir, Imam Abu Bakar Al-Jazairi menyatakan bahwa kata kafatan dalam ayat di atas bermakna jami'an, secara totalitas, menyeluruh. Karena itu, kata Imam Al-Jazairi, tidak boleh sedikit pun kaum muslim meninggalkan syariah dan hukum-hukum Islam. Pandemi ini seolah menegaskan kepada kita semakin penting dan mendesak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kita wujudkan secara nyata. Ketika kita diseru kutiba alaikumusiyam, kita segera melaksanakan puasa meski dalam kondisi pandemi sekalipun. Begitu pula semestinya ketika kita diseru kutiba alaikumul qisas fil qat, kita pun segera mengamalkan dan menerapkan hukum qisas. Tak hanya hukum qisas, hukum-hukum syariah yang lain juga wajib diamalkan dan diterapkan. Tentu oleh negara sebagai pihak yang berwenang. Hukum cambuk bagi pezina ghairu muhson dan rajam bagi pezina muhson. Pengambilan zakat secara paksa dari para muzaki yang enggan. Pengaturan kekayaan milik umum, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum-hukum lainnya semua harus dilakukan oleh negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabaka nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalas atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah ayat 38. Menafsirkan ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib fi At-Tafsir menegaskan, para mutakallimin berhujah dengan ayat ini bahwa wajib atas umat untuk mengangkat seorang imam atau khalifah untuk mereka. Dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan di dalam ayat ini untuk menerapkan hukum had atau pencuri atas pencuri dan pezina. Tentu harus ada seseorang yang melaksanakan seruan tersebut. Sungguh umat telah sepakat bahwa tidak seorang pun dari rakyat yang boleh menegakkan had atas pelaku kriminal tersebut. Bahkan mereka telah sepakat bahwa tidak boleh atau haram melaksanakan hukum atas orang yang merdeka yang menjadi pelaku kriminal kecuali imam atau khalifah. Karena itu kewajiban mengangkat imam atau khalifah adalah hal yang pasti. Kepemimpinan imam atau khalifah itulah yang disebut di dalam as-sunnah dan oleh para ulama sebagai imamah atau khilafah. Karena itu mengangkat imam atau khalifah yakni menegakkan khilafah adalah fardu kifayah atas seluruh umat Islam. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Raudhah At-Thalibin wa Umdah Al-Muftin bab 3 halaman 433. Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya jilid 1 halaman 179 menjelaskan
benar dikatakan bahwa itu adalah wajib atas semua, ala wajhi tajawuz. Sebabnya pelaksanaan fardu itu hakikatnya adalah penegakan kemaslahatan umum. Karena itu mereka secara keseluruhan dituntut untuk menunaikan fardu tersebut. Dari penjelasan Imam Asy-Syatibi itu, ketika kewajiban adanya imam atau khalifah yang melaksanakan syariat secara menyeluruh itu belum ada, maka semuanya wajib berusaha untuk mewujudkannya. Ajakan, seruan, dan dakwah untuk mewujudkan itu merupakan pelaksanaan dari fardu kifayah tersebut. Karena itu, ajakan dan seruan ke arah penerapan syariat secara kafah jelas merupakan amal solih atau kebaikan, bagian dari pelaksanaan fardu kifayah tersebut. Karena itu pula, anggapan bahwa penerapan syariat secara menyeluruh di dalam khilafah sebagai ancaman perbuatan terlarang atau bahkan sebagai kejahatan, lalu para pengusuh dan pendakwahnya dikriminalisasi, semua itu hanyalah cermin pikiran dan keputusan yang rusak serta tindakan yang menyimpang dan menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa naj'alul muslimina kal muslimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah patut kamu memperlakukan kaum muslim sama dengan orang-orang yang berdosa, kaum kafir? Apa yang terjadi pada kalian sehingga berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Tentu sikap seperti itu tidak patut dimiliki oleh kaum mukmin. Sebaliknya, kita semua semestinya berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu penerapan syariah secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada bulan Ramadan ini tentu perjuangan dan pengorbanan tersebut harus dilipat gandakan. Tentu agar syariah Islam secara kafah bisa segera terwujud di tengah-tengah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan pada kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, naskah dari Buletin Kafah untuk edisi tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Mei 2020. Dari naskah ini sangat terlihat kepada kita semua bahwa buah atau hikmah dari pelaksanaan ibadah Ramadan adalah takwa. Takwa dengan makna bahwa kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu makna di sini, makna takwa ini baik kita secara individu masing-masing maupun kita secara kolektif sebagai satu umat. Karena apalagi di zaman sekarang, di saat ini, di sini digambarkan bahwa justru ketika kita meninggalkan syariat Allah atau ketika kita melanggar aturan Allah, di mana kita ada sebagian manusia yang memakan makanan haram, maka sudah nampak mudorotnya, nampak kerusakannya bagi kita semua. Padahal itu baru satu jenis. Sementara saat ini begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, oleh karena itu di akhir ini digambarkan, dijelaskan bahwa saat ini Ramadan adalah momen yang tepat bagi kita untuk melipat gandakan perjuangan kita, untuk melipat gandakan giroh perjuangan, yaitu memperjuangkan penegakan syariat Islam dalam naungan khilafah.
Itu sebagai kesimpulan, sebagai summary dari buletin ini. Baik, untuk selanjutnya barangkali sebagaimana tadi disampaikan oleh host, untuk itu saya kembalikan kepada Ustaz Deden. Monggo Ustaz Deden. Alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz Wawan Munawar Kholis yang barusan telah membacakan teks dari buletin dakwah kafah, sekaligus tadi penekanan atau penjelasan di akhirnya, ya. Baik, sebelum masuk ke sesi yang berikutnya, ini pertanyaan, ya, mungkin perlu itu lagi, Ustadz Wawan, sedikit ya. Di sini terkait Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan ini, barangkali mungkin bisa digali lagi sedikit terkait bulan perjuangan ini. Ya, mungkin bisa lebih spesifikasikan lagi perjuangan yang seperti apa dan apa kaitannya antara Ramadan, bulan ketaatan dan perjuangan ini. Mungkin bisa digali dulu sekilas, nanti sebelum selanjutnya saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Baik, Ustaz, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kita melihat bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat, yang tentu beliau-beliau ini adalah uswatun hasanah kita. Ada banyak kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa besar yang justru dilakukan oleh mereka, oleh para Rasulullah dan para sahabat, yang itu bahkan menggambarkan justru di bulan Ramadan ini bulan perjuangan, bahkan termasuk jihad gitu. Beberapa peristiwa penting itu justru terjadi di bulan Ramadan. Nah, bisa kita bayangkan dalam yang itu barangkali saat ini hampir-hampir tidak kita menemukan di kita ya, khususnya di negeri Indonesia. Kalau di Timur Tengah, di Palestina barangkali ada masa-masa di mana ketika Ramadan ini konflik ya, berperang antara saudara-saudara kita dengan kaum Zionis Israel. Tapi di era Rasulullah dan para sahabat itu banyak peristiwa perang Badar, peristiwa Fathul Mekah, itu insya Allah terjadi di bulan Ramadan. Artinya bahwa semangat perjuangan, giro perjuangan di bulan Ramadan itu, meski mereka saum, tidak menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia. Nah, adapun ketaatan, tentu lagi-lagi Ramadan juga momen yang penting, momen penggemblengan bagi kita semua. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah sedang bermurah, Allah sedang memberikan obral kepada kaum muslimin. Amalan-amalan yang sunnah dinilai sebagai amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada amalan-amalan khusus yang itu tidak ada. Sholat sunnah tarawih misalnya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan iktikaf, amalan-amalan tadarus. Nah, ini banyak amalan-amalan yang positif untuk menggembleng, untuk melatih kita ketaatan. Termasuk dalam hal ini kedisiplinan, bagaimana kita mengawali dan mengakhiri saum misalnya. Itu ada latihan bagi kita, latihan kedisiplinan di situ, latihan ketaatan di situ. Nah, jadi adalah sangat tepat ketika kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan ketaatan dan bulan perjuangan. Apalagi, Masya Allah, sekarang ini begitu banyak kondisi-kondisi yang sebetulnya saat ini kondisi yang tidak islami dalam semua sisinya.
dalam interaksi sosial, dalam persoalan-persoalan hukum, tadi di sini dekadensi moral dan seterusnya, itu banyak kondisi-kondisi kehidupan kaum muslimin yang itu jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi PR kita bersama, bagaimana kita memulai dari Ramadan ini menjadikan sebagai momentum gerakan umat untuk melakukan ketaatan dan gerakan umat untuk bagaimana melakukan perjuangan tadi dalam rangka penegakan syariah Islam dalam naungan khilafah Islam. Itu barangkali Ustaz Deden tambahan dari yang saya sampaikan tadi. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan atau penjelasan yang beliau Ustaz Wawan sampaikan ya. Baik, sebelum saya masuk ke ini pertanyaan ya, sesi pertanyaan ini saya akan sapa dulu beberapa dari pemirsa yang sudah bergabung. Alhamdulillah di sini sudah gabung dari Surabaya ya. Ada saudara sama Ardi Rekon Azura. Kemudian ada masih di Surabaya Abu Zaki dan masih yang lainnya banyak alhamdulillah. Bahkan di sini ada masuk dari Kalimantan tadi ya. Wah, ini dari Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur menyimak alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Ya. Kemudian ada lagi di sini masuk dari Surabaya juga ya. Area Bonek ya, alhamdulillah. Area Bonek ikut hadir. Saudara Sony Surabaya. Ya. Ahlan wa sahlan, ya. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara bedah kafah. Ya. Baik, dan tentunya kepada saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya saya ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan. Ya. Baik, untuk selanjutnya, sebagaimana disampaikan di awal, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Yang pertama, ini saya akan coba dari ada di sini atas tanya Pak Ustadz, gimana cara mewujudkan keberkahan Islam dalam masa sekarang? Jadi ada pertanyaan pertama, Pak Ustadz Wawan Munawar. Mungkin langsung saja ya, satu pertanyaan nanti langsung ditanggapi sama beliau Ustadz Wawan. Baik, jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara mewujudkan keberkahan Islam dalam masa sekarang ini? Ya, baik. Demikian, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Pertama yang terkait keberkahan, termasuk tadi juga sebetulnya ada sedikit disinggung bahwa ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka tentu karena keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan tentu dalam perspektif seorang mukmin, seorang muslim adalah baik menurut Islam, baik menurut syariat Islam. Oleh karena itu ketika kita ingin mewujudkan keberkahan, maka juga tadi sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala, tiada lain bahwa ketika kita ingin meraih itu maka harus diterapkan syariat Islam. Itu. Syariat Islam yang seperti apa? Tentu syariat Islam yang secara kafah tadi, yang secara totalitas itu. Syariat Islam yang mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian diatur, dirumuskan di dalam aturan-aturan hukum syariat Islam terkait dengan persoalan-persoalan akidah dan ibadah. Syariat Islam yang mengatur hubungan dengan diri kita sendiri. Ada persoalan-persoalan syariat Islam itu yang mengatur hubungan dengan diri kita sendiri. Apa saja terkait bagaimana berpakaian,
bagaimana terkait dengan makanan, minuman, terkait dengan bagaimana akhlak. Nah, itu terkait dengan diri kita. Juga ada syariat Islam yang itu bahkan begitu banyak, yaitu syariat Islam yang mengatur diri kita dengan manusia yang lainnya, interaksi kita dengan manusia yang lain. Yang diatur itu dalam persoalan-persoalan muamalah, persoalan-persoalan ukubat. Jadi persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, politik dalam negeri, luar negeri, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, perdagangan, nah itu juga bagian dari syariat Islam. Nah, kalau semua syariat ini, yaitu syariat yang mengatur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diri kita dan dengan manusia yang lainnya itu diterapkan, maka insya Allah keberkahan itu akan turun, akan datang. Keberkahan itu akan muncul dari bumi dan akan turun dari langit. Gitu. Karena kita terikat dengan syariat Islam. Dan tentu kalau kita membahas tadi syariat Islam secara kafah, juga tidak bisa dengan diterapkan di dalam sembarang lembaga atau sembarang institusi. Tidak ada lain, maka itu harus diterapkan dalam bingkai daulah Islam, dalam bingkai syariat Islam, dalam bingkai khilafah Islamiyah. Karena itu satu paket gitu. Gandingannya seperti itu, laksana mur dengan baut itu sudah satu paket. Jadi intinya begitu, ketika pemirsa kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kita harus menerapkan syariat Islam secara totalitas. Jadi tidak parsial. Mohon maaf, karena ada sebagian orang ketika bagaimana sih memperbaiki kondisi bangsa ini misalnya. Ada yang mengatakan perbaiki dengan akhlaknya misalnya. Sehingga fokus yang ditekankan itu adalah akhlak. Asumsinya ketika akhlak baik, maka semuanya akan baik. Tidak seperti itu. Satu paket. Karena syariat Islam pun misalnya tadi dalam aspek hubungan dengan sesama manusia. Ketika diterapkan misalnya hukum sistem sanksi, misalnya hukum ukubat tadi, menerapkan hukum Islam, sementara ekonominya tidak Islam, ya akan timpang. Gitu. Yang terjadi malah akan banyak orang yang dipotong tangan misalnya, karena melakukan kriminalitas, karena sistem ekonominya tidak Islam, tidak memberikan ruang bagaimana Islam mengelola sistem ekonominya. Gitu. Jadi harus satu paket. Tidak bisa diterapkan secara parsial, misalnya diambil ukubatnya, ekonominya ditinggalkan, pendidikannya ditinggalkan, tidak bisa. Jadi harus satu paket seperti itu. Itu barangkali Ustaz Deden. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Bawan. Baik, itu barusan tanggapan dari atau jawaban dari Ustaz Bawan terkait pertanyaan dari saudara Sony. Ya. Memang dalam memperjuangkan Islam, barusan intinya harus memang agar keberkahan Islam ini bisa diterapkan, bisa terwujud, maka memang harus secara keseluruhan diterapkan, ya, tidak bisa parsial. Baik, itu yang pertanyaan yang pertama. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, di sini ada pertanyaan dari saudara Ardi Nazura. Ya. Bagaimana agar kita istiqomah dalam berjuang berdakwah dalam kondisi pandemi yang serba susah ini, Ustaz? Ya, jadi itu pertanyaan Ustaz yang kedua ya. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah.
dalam bagaimana kita dalam kondisi seperti sekarang ini, sebetulnya tidak hanya dalam kondisi pandemi ini ya, artinya dalam kondisi ini akan lebih-lebih lagi. Dalam kondisi normal pun ketika kita menegaskan, menetapkan bahwa akan melakukan perjuangan, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bahwa kita harus tahu dulu gitu apa yang diperjuangkan, kemudian metodenya atau torikonya seperti apa, dan hal harus dilakukan bagaimana. Ada beberapa hal yang harus ada sebelum kemudian kita melakukan berjuang gitu. Karena memang dalam Islam itu selalu ya tentu pemirsa memahami bahwa di dalam Islam itu ada namanya yang syariat dan manhaj, fikroh dan toriko. Artinya ada konsep, kemudian ada metode untuk mewujudkan konsep itu. Artinya ketika kita ingin berjuang ya, pertama tadi apa yang diperjuangkan dulu harus clear. Baik, misalnya tadi memperjuangkan syariat Islam misalnya, memperjuangkan terwujudnya syariat Islam. Tentu metodenya ya kita merujuk kepada uswatun hasanah kita, kepada Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka ketika itu mewujudkan sampai terwujudnya, terrealisirnya syariat Islam. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana menjaga istiqomah, tentu berjuang itu harus berjamaah, harus secara kolektif. Tidak bisa kalau dikatakan berjuang itu sendiri tidak bisa. Sejarah telah membuktikan dalam perjuangan apapun, gitu. Baik itu misalnya dalam medan jihad, ada selalu kemudian pasukan-pasukan itu kemudian di mana ada komandannya, ada panglimanya, ada yang menggerakkannya, mengorganisirnya ada. Nah ini harus jama'i, karena sekuat apapun, sepowerful apapun seseorang, kalau dia single fighter tidak bisa karena keterbatasan manusia itu ada hal-hal yang memang dia tidak akan bisa terjangkau dan itu hanya mungkin dilakukan secara kolektif, gitu. Nah maka ini menjadi penting berjamaah itu. Kenapa kemudian ketika berjamaah itu bisa istiqomah? Karena di dalam jamaah itulah kemudian tadi metode perjuangannya sudah digariskan, kemudian ada pembinaan, penggemblengan, ada kaderisasi. Nah, dengan begitu ada controlling dari jamaah tersebut, dari putra tersebut, sehingga individu-individu yang terlibat di dalam jamaah itu, di dalam kelompok itu, dia akan terkondisikan seperti itu. Selalu diingatkan, selalu didorong melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, amalan ini, amalan itu. Nah, maka insya Allah dengan demikian dia keistiqomahannya itu akan terjaga. Dan memang tabiatnya, normalnya, secara fitrahnya kita ini berkelompok gitu. Bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sabda Rasul, al-muslimuna akhul muslim. Gitu. Jadi memang kolektif, kebersamaan. Gitu. Nah, insya Allah dengan begitu, maka keistiqomahan ini akan tetap terjaga. Gitu. Dan itu memang makanya ketika seorang diri misalnya, maka potensi godaan dari setan, potensi kemudian dia melakukan hal-hal yang bermaksiat biasanya sangat tinggi gitu. Tapi ketika dia berjamaah, ketika dalam ruh, dalam suasana yang dibina gitu, diarahkan, maka itu akan jauh lebih terkontrol. Nasihat-nasihat, pengingat-pengingat, penyemangat, itu akan selalu
diperoleh dalam sebuah jamaah. Tentu konsekuensinya ketika itu ada, maka keistiqomahan itu akan terjaga. Itu barangkali Ustaz Deden untuk Mas siapa itu Mas Ardi ya, Mas Ardi tadi. Monggo Ustaz Deden. Iya, baik. Ya, demikian dari pertanyaan dari ya, saudara Ardi Nazura ya, atas nama Ardi Nazura. Baik, jadi satu hal yang saya garis bawahi barusan ya, ditekankan oleh Ustadz Wawan di sini untuk menjaga keistiqomahan itu, apalagi di tengah-tengah wabah pandemi saat ini ya, yang kita nggak tahu sampai kapan ini ya, yakni dengan berjamaah ya. Jadi berjuang dengan berjamaah. Ya. Insya Allah ini akan menambah kita dalam hal istiqomah. Baik, demikian pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah sudah masuk lagi pertanyaan berikutnya. Sebelumnya saya kembali sapa bagi pemirsa yang beberapa ya yang baru masuk ini. Ada atas nama Suara Umat ya, tidak menyebutkan dari mana ya. Selamat datang. Assalamualaikum. Nah, ada di sini Abu Muzaman ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada M ya, saudara M Misbahur Rifan ya, alhamdulillah. Ada juga atas nama saudara Patelan ya. Ya, terima kasih kepada semuanya yang bergabung ya, dan stay terus di channel Buletin Kafah. Insya Allah kita sampai pukul 21.30 ya. Jadi masih ada space untuk kita sharing diskusi yang lebih intens lagi insya Allah. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz Wawan. Ini dari atas nama saudara M Misbahur Rifan ya. Tanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita yang tepat melihat simpang siur berita tentang kebijakan pemerintah yang notabene gegabah dan terkesan kurang koordinasi antara menteri-menterinya. Di sisi lain kita harus bersabar melihat semua ini. Nah, pripun Ustadz sikap kita seharusnya melihat saat ini sedang dalam bulan Ramadan? Ya, dari pertanyaan dari M. Misbahur Rifan. Demikian, Ustadz Wawan, monggo. Jadi apa inti pertanyaannya? Ya, sikap kita ya. Sikap kita menyikapi simpang siurnya berita atau tentang kebijakan pemerintah gitu, yang notabene simpang siur, gegabah bahkan gitu kan. Terkesan koordinasinya kurang antara pemerintah bersama jajarannya, menteri-menterinya dan lainnya. Demikian. Saudara. Ya. Baik, terima kasih pada Mas Rifan yang telah bergabung, juga telah sharing. Kita coba merespon apa yang disampaikan. Kalau boleh saya memilah dari pertanyaan tadi. Pertama tentu terkait dengan pemberitaan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang saat ini sedang terjadi di negeri ini. Baik, yang pertama terkait berita. Jadi memang sebetulnya Islam sudah memberikan tuntunan ketika kita mendapatkan berita. Kita tentu tahu ada yang namanya tabayun, recheck and recheck, cross check, mengkonfirmasi. Terlebih di era sekarang ini yang justru memang sangat menyedihkan dalam artian bagaimana
relasi ya, hubungan antar anak bangsa, hubungan antar manusia saat ini, relasinya itu antras, ketidakpercayaan, saling membenci, saling menyerang. Relasinya seperti itu. Ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Gitu. Makanya kemudian kita, mohon maaf, ada istilah cebongers, ada istilah buzzer yang dalam petik konotasi negatif itu. Kita bisa saksikan lah bagaimana di media sosial itu perang opini ya, antara yang tadi ya, yang kontra, yang ingin membuat suasana keruh dengan yang berjuang menyampaikan kebenaran. Ini sangat-sangat kentara sekali perangnya itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan berita, tabayun, cross check gitu. Kadang-kadang ada peristiwa sepele, potongan video pendek diunggah misalnya, kemudian dikasih caption, dikasih keterangan sedikit. Mohon maaf, ini di Surabaya misalnya diceritakan kejadian pembegalan di sekitar jembatan Mer Surabaya. Ternyata kalau ditili dari dialog di dalam video itu tidak menggambarkan kondisi di Surabaya misalnya. Nah ini kan berita atau video yang ketika diunggah kemudian menimbulkan keresahan, menimbulkan kekacauan misalnya. Atau terakhir simpang siurnya berita bagaimana ada orang yang satu versi pingsan, satu versi meninggal di Masjid Kemayoran itu di daerah Surabaya Utara. Nah ini seperti itulah realitas sekarang ini, begitu banyak berita-berita atau informasi-informasi yang hoax yang beredar gitu. Kemudian juga kadang-kadang kaum muslimin sendiri lemah, tidak melakukan filter, merasa mendapatkan ini langsung share sana share sini, yang kemudian menimbulkan tadi hingar-bingar, kegelisahan, kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Nah ini hati-hati dalam kondisi seperti ini, kondisi sekarang ini kita harus wawasan politik kita, kesadaran kita, kewarasan kita, kemelekan kita terhadap berita itu harus betul-betul on, harus betul-betul nyala, memfilter, itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, terkait dengan simpang siurnya kebijakan pemerintah, bil khusus ketika merespon wabah COVID-19 ini, ini jelas ya, menampakkan kepada kita, ditampakkan kepada kita, ditontonkan kepada kita, terutama dalam konteks wabah ya, konteks bencana ini, pemerintah praktis tidak punya manajemen bencana ya. Bagaimana ketika menghadapi bencana, prosedur ataupun langkah-langkah yang harus diterapkan itu praktis tidak punya SOP yang standar menghadapi sebuah bencana itu. Yang ada adalah respon-respon yang sporadis akhirnya. Itu. Belum lagi ya kalau kita mencoba komparasi di luar sana, di negeri-negeri yang lain, karena ini adalah pandemi yang sifatnya global ya, hampir di seluruh negara, ada kelihatannya itu tidak mau bertanggung jawab secara keseluruhan gitu. Kalau dalam Islam misalnya ada tuntunan ketika ada wabah diisolasi misalnya, itu tidak diambil. Kemudian malah sibuk dengan istilah itu. Istilah isolasi tidak ada, istilah lockdown, malah akhirnya di beberapa tempat di pinggiran itu yang tidak paham akhirnya lockdown gitu.
Lock itu kunci, down itu jangan, jadi jangan dikunci, artinya malah terbuka, bukan lockdown. Kemudian dirubah menjadi PSBB. Kenapa tidak bahasa yang sederhana saja, bahasa komunikasi, isolasi misalnya, sudah clear itu. Yang sakit di karantina, yang sehat ya normal sebetulnya. Yang sehat tetap beraktivitas. Tapi yang terjadi kan standarisasi mengetes misalnya, seseorang itu apakah dia terindikasi atau tidak misalnya. Itu pun katanya dilakukan, tapi sudah sekian hari berjalan berapa yang dari sekian ratus juta penduduk yang sudah dites. Tidak jelas. PSBB juga ya kemarin itu saya membayangkan itu yang namanya PSBB itu jalanan akan sepi, semua orang di rumah. Ternyata ya enggak gitu. Penasaran saya hari pertama itu keluar, ya normal, tidak ada bedanya. Malah yang terjadi penumpukan kendaraan di pintu-pintu masuk Surabaya, di Waru misalnya. Intinya manajemen bencana ini tidak punya standar prosedur yang standar itu tidak punya ketika menghandle bencana ini. Malah itu tadi sibuk yang justru mengerikan dan menyedihkan, malah narapidana misalnya dilepas, dan itu narapidananya ternyata dipilih gitu, narapidana politik, narapidana kriminal, narkoba. Justru orang-orang yang solih, misalnya Abu Bakar Ba'asyir misalnya, tetap mendekam ternyata. Siti Fadilah yang kritis ya tetap juga mendekam, kan aneh gitu. Masya Allah itu khawatirnya malah ini yang barangkali ini yang dimaksud pemimpin yang ruwabidoh itu, yang tidak paham, yang tidak tahu bagaimana mengelola negara, bagaimana memanage ini. Jadi kita tidak melihat niatan yang serius gitu. Dengan langkah-langkah yang jelas, misalnya isolasi atau okelah lockdown misalnya. Kalau gampangannya mungkin kalau sedikit contoh misalnya Anies lah, yang dilakukan Anies misalnya PSBB dengan warga di rumah, mereka disuplai makanan seminggu sekali misalnya untuk 1,2 juta atau berapa juta kakak misalnya. Nah ini kan agak logis gitu. Tapi yang secara nasional ini, mana zona hijau, mana zona merah, siapa yang sudah dites, siapa yang tidak, bagaimana pelakukan yang tes, bagaimana memperlakukan yang sehat, bagaimana kondisi ekonomi. Sependek yang saya tahu, saya nggak tahu ini seperti apa ini. Justru yang mencuat ke permukaan tadi napi dibebaskan, kemudian sibuk berpolemik antara mudik pulang kampung sehingga orang Padang bebas karena pulang Basamo misalnya, jadi guyonan-guyonan yang nggak jelas seperti itu. Nah oleh karena itu, tapi ketika dalam kondisi ini, maka kemudian kita sebagai Muslim tentu tidak boleh berlepas tangan terhadap kondisi ini. Makanya kemudian ada ajaran kita itu bagaimana kita memberikan nasihat atau bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus kita lakukan seperti itu. Dan bahkan kalau kita mau dirunut, diurai inti persoalan, memang ini adalah buah dari ketika Islam tidak diterapkan. Gitu. Kalau kita mau kemudian diurunut, apa sih inti persoalannya? Apa sih sesungguhnya yang menjadi induk persoalannya ini? Karena memang hak Islam tidak hadir, sistem Islam tidak hadir, khususnya sistem Islam yang mengatur ranah publik gitu tadi, yang mengatur kita dengan manusia yang lainnya itu tidak hadir saat ini. Seperti itu. Sehingga meskipun begitu banyak, sebetulnya kalau kita bicara kaum muslimin yang cerdas,
atau intelektual Muslim, cendekiawan Muslim saat ini banyak sekali, banyak gitu. Hanya kemudian peran mereka, kiprah mereka, kontribusi mereka itu tidak bisa disalurkan dalam kondisi dalam sistem yang sekarang ini. Belum lagi bagaimana penguasa ini dikendalikan misalnya, itu akan mempersulit gitu kiprah tadi para cendekiawan Muslim. Oleh karena itu tadi kembali ke buletin ini bahwa bagaimana kita di momen Ramadan ini menjadikan bahwa momen Ramadan adalah momen penggemblengan diri, momen meningkatkan ketakwaan kita, dan momen untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam, memperjuangkan tegaknya daulah Islam. Selain tentu bahkan bagi kita kalau bicara ini tentu karena ini bicara keimanan. Bicara keimanan bahwa kita itu tadi terikat dengan syariat Islam, kita wajib menerapkan syariat Islam secara totalitas, dan itu hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam. Itu barangkali Ustaz Deden menanggapi, mudah-mudahan Mas Rifan bisa memenuhi apa yang ditanyakan, atau mungkin silahkan barangkali ada feedback dari Mas Rifan ini. Ya baik, alhamdulillah. Jadi demikian tadi dari tanggapan atau jawaban dari Ustadz Bawan terkait pertanyaan dari saudara Misbahur Rifan ya. Mungkin sebelum dilanjutkan, barusan ada tanggapan terlebih dahulu ya. Monggo kalau masih ada disampaikan ya. Dan sambil menunggu ya, dan sebelum masuk ke sesi pertanyaan berikutnya, ini mungkin saya bacakan tanggapan juga ya Ustadz, tanggapan dari para pemirsa. Barangkali di sini ada ya, saya carikan dulu. Mantap dari Muhammad Sugiono ya. Mantap sudah kafah. Kemudian dari ada atas nama Teguh Arifin ya, saudara Teguh Arifin, alhamdulillah bisa gabung, semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin, amin ya. Semoga kita semua dapat manfaat dan keberkahan juga tentunya. Ya, demikian beberapa dua tanggapan ya. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu saya bacakan lagi yang lainnya. Dan di sini kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz Bawan. Ya. Yeah. Ini dari saudara Ardirekon Nazura. Ya. Terima kasih telah Mas Ardirekon Nazura telah memberikan pertanyaan ya, kontribusi pertanyaan. Ya, saya bacakan. Bagaimana puasa yang bisa menciptakan perisai bagi pribadi yang berpuasa? Apa hubungannya dengan imam yang juga merupakan perisai umat? Apakah juga bisa diciptakan perisai umat dari berpuasanya kita? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, baik. Demikian, Ustadz Bawan, mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ardi tadi ya, yang sudah respon. Ada sabda Nabi yang kurang lebih beliau bersabda, asyamu junnatun. Ada juga hadis yang lain, al-imamu junnatun. Jadi bahwa saum itu adalah perisai, saum itu adalah benteng, imam juga adalah benteng. Nah ini menurut saya ini adalah sebuah sabda beliau, ungkapan beliau yang luar biasa. Pertama terkait dengan saum, kenapa kemudian ini saum ini sebagai benteng? Karena memang
saum ini sebagai sarana ya, sebagai latihan tadi, latihan ketakwaan, bahkan latihan karena beda ya, aktivitas saum ini sebuah amalan yang khusus yang itu berbeda dengan amalan yang lainnya. Maksudnya salah satu karakteristik dari saum itu amal ibadah ini tidak nampak. Gitu. Maksudnya begini, ketika dihadapkan kepada kita dua orang, yang satu puasa, yang satu tidak, kita secara kasat mata tidak bisa melihat gitu, mana yang puasa, mana yang tidak. Artinya bahwa disinilah kemudian ujian latihannya. Karena bisa jadi orang misal mohon maaf mengaku di luaran sana puasa, begitu ke rumah dia makan, dia minum. Apakah orang kemudian tahu dia makan dan minum di rumah? Kan tidak tahu gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi perisai bagi kita, menjadi kontrol bagi kita. Karena ini amalan yang lebih khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi bentengnya, yang menjadi perisainya adalah kita, kejujuran kita, ke komitmen kita di dalam melaksanakan saum ini. Boleh jadi kita tadi di luaran sana misalnya ada mohon maaf orang bermaksiat ngomong ke sana kemari berpuasa, tapi kemudian di dalam tadi dengan bebasnya makan-makan misalnya. Nah, inilah menjadi wasilah, menjadi sarana bagaimana kita membentengi diri lebih kepada tadi ketakwaan kita, keimanan kita, bahwa ada yang namanya idroksillah, bahwasanya semua aktivitas kita, semua gerak-gerik kita ada yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang terkait dengan saum ya. Yang kedua terkait dengan imam. Jelas al-imamu junnatun, bahwasanya imam itu adalah perisai, benteng, pelindung. Pelindung dari apa? Dari banyak hal. Dalam kondisi perang tentu dia adalah pelindung dari musuh-musuh yang menyerang misalnya. Termasuk dalam kondisi bernegara gitu. Imamlah yang menjadi benteng. Benteng ketika rakyat kelaparan, maka yang menjadi benteng adalah imamnya, pemimpinnya. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Imam menjadi benteng untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyatnya, misalnya. Apa kebutuhan asasi rakyat itu? Kebutuhan sandang, kemudian pangan, papan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan rasa aman. Itu kebutuhan asasi rakyat, kebutuhan asasi manusia. Nah, ini pemimpin, imam dengan kekuasaannya, dengan instrumen-instrumen yang dimilikinya, dengan kebijakan yang dimilikinya, itu bisa dia menghandle itu semua. Termasuk tadi ketika menghadapi musuh, misalnya ketika siapa yang menginstruksikan jihad, misalnya perang, tentu imam, gitu, pemimpin. Nah, maka ini menjadi penting. Nah, dua hal ini kalau coba kita rangkai bahwa saum itu menjadi benteng perisai kita secara personal, secara individu, secara orang per orang, maka imam itu, pemimpin itu, khalifah itu menjadi perisai, menjadi benteng bagi umat secara keseluruhan, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya tadi, apakah bisa diciptakan perisai umat dari perpuasannya kita? Bisa. Artinya ketika puasa tadi menjadi sarana penggemblengan ya, sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, meningkatkan keimanan ketakwaan mukmin,
meningkatkan keinginan kaum muslimin untuk terikat dengan syariat Islam, di mana ketika syariat Islam itu diterapkan membutuhkan imam, maka dari orang-orang yang digembleng dalam Ramadan ini akan melahirkan dorongan, melahirkan keinginan untuk berjuang tadi. Berjuang bagaimana mewujudkan perisai yang satunya tadi, imam itu. Gitu. Nah, sehingga di dalam momen-momen Ramadan seperti ini sebetulnya selain amalan-amalan yang sifatnya ibadah, juga justru kajian-kajian, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah itu ke sana arahnya itu. Bagaimana meningkatkan ketakwaan yang sesungguhnya, bagaimana meningkatkan kesadaran untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas tadi. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, artinya dari momen puasa ini selama 1 bulan ini bisa mampu meningkatkan ketakwaan secara individu, kemudian kesadaran secara komunal, secara komunitas untuk menginginkan diterapkannya syariat Islam, sehingga ini menjadi daya dorong untuk memperjuangkan syariat Islam, untuk memperjuangkan khilafah Islam, maka insya Allah dengan itu ketika semakin banyak, semakin begitu merapatnya kaum muslimin keinginan untuk diatur oleh Islam, maka insya Allah janji Allah yaitu imam tadi sebagai perisai maka akan terwujud. Nah, jadi bisa jadi kemudian saum ini sebagai starting point kita, sebagai awal kita. Karena di momen Ramadan ini giroh keimanan, kesadaran untuk berislam, kesadaran untuk melaksanakan syariat Islam itu dalam nuansa sedang meningkat gitu. Giroh keimanan, giroh untuk ibadah itu meningkat. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini harusnya semakin meningkat lagi, bukan kemudian dibatasi. Tadarus, kajian-kajian itu terus ditingkatkan, takorup kita terus ditingkatkan gitu. Ketika ada musibah bukan lari dari Allah, justru harus mendekat kepada Allah itu. Nah, jadi insya Allah dengan begitu, artinya dengan ketika secara nafsiyah ya, secara perilaku kaum muslimin di Ramadan ini meningkat, selain amalan-amalan yang di luar Ramadan itu dilaksanakan, di Ramadan ini ditambah. Ada puasa wajib, ada tarawih, ada tadarus, ada iktikaf. Nah, ini secara nafsiyah ini meningkat. Nah, idealnya secara akliyah, secara pemahaman, secara pemikiran pun ditambah, dicas, diisi. Gitu. Diberikan wawasan-wawasan yang tadi yang berorientasi kepada perjuangan, berorientasi kepada keinginan untuk hadirnya iman. Seperti itu. Itu Sadeden barangkali ya, yang bisa saya tanggapi. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Munawar atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Mas Adi Rekon Nazura tadi ya. Demikian Mas Adi Rekon Nazura. Baik, ini alhamdulillah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya yang masuk di kolom komentar kita ya, dan ada juga tanggapan ya, saya baca juga. Oh, tadi ada dari Mas Misbahul Rifan ya, tadi ada tanggapan ya. Alhamdulillah mantap, luar biasa Pak Ustadz. Insya Allah cukup jelas bahwa memang tetap harus hati-hati dan tetap istiqomah menyampaikan al-haq ya. Ya, terima kasih Mas Misbahul Rifan. Kemudian ada dari Yudi Witono, ya, saudara Yudi Witono. Terima kasih telah bergabung. Ya, insya Allah tahun ini Ramadan berakhir tanpa khilafah. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Amin. Ini ada dari tanggapan dari Ustaz Ardi, Mas Adi Rekon Nazura. Oh, yang tadi ya. Alhamdulillah, semoga dengan pertolongan Allah
umat segera membaiat imam yang akan menjadi perisainya. Ramadan ini terakhir khilafah. Amin. Ya. Baik, baik, kemasan operator bagus, tingkat Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ardireko Nazura ya. Ini ada tanya lagi Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Terus ada dua ya, sekitar dua pertanyaan lagi. Ini saya bacakan saja saudarawan. Namun kita udah mepet waktunya nih ya. Jadi nanti sekaligus closing statement dan kemudian langsung kita akhiri dari suara umat. Ya, bagaimana cara kita mengajak kepada umat atau saudara-saudara yang lain agar mereka mau turut serta menjadikan bulan Ramadan ini selain untuk beribadah nafilah juga sebagai bulan perjuangan. Mohon saran dan penjelasannya Ustaz. Dari saudara Sony Surabaya. Tanya lagi Pak Ustadz, tadi sudah bertanya, gak apa-apa saya bacakan aja. Negara kita pemimpinnya mayoritas sudah muslim dan sudah sholat semua, tapi kita kok belum merasakan kemuliaan hidup sesuai Islam ya Pak Ustadz. Baik, demikian dua pertanyaan terakhir. Ya mungkin kepada Ustadz Wawan Munawar nanti langsung mohon closing statement-nya saja nanti. Mau ditanggapi dari dua pertanyaan berikut, monggo Ustadz Wawan. Ya. Baik, tadi yang pertama apa itu ininya pertanyaannya itu cara kita mengajak kepada umat atau saudara-saudara yang lain untuk turut serta mereka agar menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan, bukan hanya sebagai momen untuk ibadah nafilah saja gitu Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada hadirin pemirsa yang telah memberikan tanggapan. Itu salah satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita mengajak? Tentu kita paham bahwa manusia itu hidupnya itu dibimbing oleh akalnya, dibimbing oleh pemahamannya. Si A melakukan begini, tidak melakukan begitu, melakukan ini, melakukan itu, dia dipandu, dibimbing oleh pemahamannya, oleh akalnya. Misal seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Mengikuti kajian ini, tidur, nonton TV, main game, atau yang lainnya, tadarus. Nah, pilihan-pilihan itu bergantung dari pemahamannya. Nah, oleh karena itu kalau kita tadi ingin bagaimana agar umat juga ada keinginan untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan khilafah Islam, maka yang harus distimulus, diberikan adalah kesadaran tadi, membangun kesadaran terkait dengan urgensitas khilafah, terkait urgensitas syariah, konsekuensinya ketika tidak ada syariah, konsekuensi adanya syariah, dan seterusnya. Kesadaran-kesadaran itulah yang harus terus dibangun, sehingga itu akan menjadi daya dorong. Lagi-lagi karena tadi pemahamannya sudah semakin meningkat, semakin kesadarannya semakin meningkat, itu akan menjadi daya dorong bagi dia untuk kemudian juga memperjuangkan Islam. Nah, kalau kemudian para ustadz, para kiai, para tokoh umat dalam konten-konten ceramahnya, nasihat-nasihatnya adalah ke arah sana, maka akan semakin banyak umat yang tersadarkan. Semakin banyak umat yang merindukan hidup diatur oleh syariat Islam dalam naungan khilafah. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, jadi memang saat ini ya tentu kita tidak bisa merasakan Islam yang rahmatan lil alamin ini saat ini kita tidak nampak, tidak hadir di tengah-tengah kita. Saat ini tidak usah jauh-jauh kita melihat jauh di sana. Coba lihat sekitar kita, tetangga kita, lingkungan kita, bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kondisi sosial, interaksi antara mereka. Banyak kondisi-kondisi yang itu kalau kemudian kita ini kan ke Islam, ke standar Islam, ke standar syariat Islam, itu bahkan kadang-kadang jauh dari nilai-nilai Islam.
Nah, tentu ini lagi tadi menjadi PR bagi kita. Itu terakhir pemirsa bedah buletin Kafa yang dirahmati Allah. Pertama, dari materi ini, dari naskah buletin minggu ini, mudah-mudahan ini menjadi pendorong kepada kita untuk terus kita meningkatkan ketakwaan kita, untuk terus keinginan kita untuk takwa dengan makna tadi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua juga bagaimana momen Ramadan ini juga menjadikan sarana bagi kita secara kolektif untuk berjuang untuk bagaimana mewujudkan ketaatan secara kolektif, yaitu ketaatan dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi menyampaikan materi ataupun merespon dari apa yang ditanyakan, yang ditanggapan dari hadirin. Mudah-mudahan bisa memenuhi yang diharapkan, dan jika ada kesalahan tentu itu adalah kesalahan dari saya pribadi, dan jika itu sebuah kebenaran, tentu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dewan Munawar telah membersamai kita dalam agenda bedah buletin dakwah kafah online ini. Sekali lagi semoga kita bermanfaat, dan kami sampaikan kepada pemirsa sekali lagi terima kasih banyak telah berpartisipasi ya, bergabung dan juga mengirim berbagai tanggapan, komentar dan pertanyaannya, dan mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab atau belum bisa terjawab secara maksimal. Mudah-mudahan di edisi berikutnya kita bisa bertemu lagi. Dan kami sampaikan juga pemirsa buletin Kafa semuanya, insya Allah agenda ini akan rutin terus diadakan secara online live streaming di channel buletin Kafa pada hari dan jam yang sama insya Allah. Stay tune terus di channel kami dan pantau terus informasinya dari kami. Dan terakhir, sekali lagi kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ketaatan dan bulan perjuangan. Dan segera syariat Islam bisa diterapkan secara kafah di dalam naungan khilafah Islamiyah. Terima kasih pemirsa. Terakhir dari saya menyampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wawan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فجعلناها نكالا لما بين يديها